Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Nah, kembali lagi pada mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Pada kesempatan kali ini, pemaparan materi akan disajikan oleh kelompok 6 dengan pembahasan materi tentang PPH pasal 22. Sebelum masuk ke video pembelajarannya, di sini saya akan memperkenalkan diri dan rekan anggota kelompok lainnya. Perkenalkan, nama saya Meiza Dwi Putri dengan NIM 21053157 sebagai pemateri kedua sekaligus moderator. Lalu ada rekan saya Nelsi Yulia Safitri dengan NIM 21053167 sebagai pemateri pertama, dan yang ketiga ada Natasha Arahmah dengan NIM 21053166 sebagai pemateri ketiga. Nah, pada penjelasan materi video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang menganalisis ketentuan dan perhitungan PPH pasal 22 yang akan dibagi dalam beberapa subtopik diantaranya. Subtopik yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik PPH pasal 22. Yang kedua, objek pemungutan penyetoran dan pelaporan PPH pasal 22. Yang ketiga, besarnya pungutan PPH pasal 22. Yang keempat, dikecualikan dari pemungutan PPH pasal 22. Yang kelima, saat terutang dan pelunasan kegiatan. Yang keenam, kegiatan yang tidak dikenakan PPH pasal 22. Yang ketujuh, tata cara pungutan dan penyetoran PPH pasal 22. Yang terakhir yaitu tentang menghitung PPH pasal 22. Untuk penjelasan subtopik pertama dan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nelsi Yulia Safitri. Di sini saya akan membahas mengenai materi PPH pasal 22, yang mana saya sendiri akan menjelaskan dua subtopik. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik PPH pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22. Lalu yang kedua ada objek pemungut, penyetor, dan pelapor PPH pasal 22. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian PPH pasal 22. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan karakteristik PPH pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22. Nah, apa sih itu PPH pasal 22? Sebelumnya, teman-teman perlu ketahui bahwa PPH pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22 merupakan sebuah transaksi yang berkaitan dengan barang dan juga berkaitan dengan badan usaha atau pemungut-pemungut lainnya. Jadi, pengertian dari PPH pasal 22 ini adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor, kegiatan usaha bidang lain, dan kegiatan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi, PPH pasal 22 ini membahas apa? Nah, PPH pasal 22 ini akan membahas mengenai ekspor, impor, penjualan, dan pembelian. Untuk karakteristik PPH pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22 sendiri itu memiliki dua kata kunci. Nah, yang pertama yaitu barang. Barang maksudnya di sini itu memang berkaitan atau terkait dengan transaksi barang. Nah, yang kedua yaitu Menteri Keuangan. Maksudnya di sini PPH pasal 22 ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pemungut PPH pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada objek pemungut, penyetor, dan pelapor PPH pasal 22. Nah, yang pertama ada impor. Siapa sih pemungut, penyetor, dan pelapornya? Dalam hal impor, dia menunjuk DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta bank devisa seperti Bank BRI, Bank BNI, atau juga BCA untuk memungut PPH pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22-nya. Nah, yang kedua ada ekspor. Para ekspor ini nantinya akan diurus ke DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal ini akan menyelesaikan dokumen PEB atau penganan ekspor barang, dan kemudian DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan memungut PPH pasal 22-nya. Yang ketiga ada pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara. Untuk pemungut, penyetor, dan pelapornya yaitu ada bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, bendahara KPA atau kuasa pengguna anggaran, atau penerbit SPM, penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA dengan mekanisme pembayaran langsung. Nah, untuk setiap pembelian itu pasti ada syarat tertentu.
agar tidak dikenakan PPh pasal 22. Syarat yang pertama ada jumlahnya paling banyak 2 juta dan bukan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilainya 2 juta. Yang kedua yaitu untuk pembelian BBM, BBG atau bahan bakar gas, pelumas, benda pos serta pemakaian air dan listrik. Lalu sehubungan dengan penggunaan dana BOS, dan yang terakhir pembelian gabah dan atau beras oleh bendahara pemerintah. Nah, yang keempat itu ada pembelian barang tertentu oleh badan usaha tertentu. Contoh badan usaha tertentunya yaitu ada BUMN atau badan usaha dari BUMN hasil dari restrukturisasi melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya. Dan badan usaha tertentu yang dimiliki BUMN sendiri diantaranya ada PT Pupuk Sriwijaya, PT Telekomunikasi Seluler, PT Bank BRI Syariah, dan lain-lainnya. Nah, seperti yang sudah dikatakan, setiap pembelian ada syarat pembelian barang untuk kegiatan usahanya yang tidak dikenakan PPh pasal 22, yaitu ada 3. Yang pertama ada jumlahnya paling banyak sebesar 10 juta dan itu bukan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya memang 10 juta. Dan untuk pembayaran atau pembelian BBM, bahan bakar minyak, BBG, bahan bakar gas, pelumas, benda pos, serta pemakaian air dan listrik itu tidak akan dikenakan PPh pasal 22. Dan selanjutnya itu pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum badan usaha logistik atau perum bulog. Dan yang terakhir yaitu pembelian bahan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh perusahaan umum badan usaha logistik atau perum bulog atau badan usaha milik negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ada penjualan hasil produksi badan usaha tertentu kepada distributor dalam negeri. Nah, untuk pemungut, penyetor, dan pelapornya yaitu ada badan usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan farmasi. Nah, di sini ditekankan bahwa dia menjualnya ke distributor. Jadi, contohnya jika PTC menjualnya ke saya dan saya bukan distributor, jadi PT tersebut tidak akan dikenakan PPh pasal 22. Nah, untuk yang keenam ada penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Untuk pemungut, penyetor, dan pelapornya ada ATPM atau agen tunggal pemegang merek, APM, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang ketujuh ada penjualan bahan bakar minyak atau BBM, BBG, bahan bakar gas, dan pelumas. Untuk pemungut, penyetor, dan pelapornya sendiri yaitu ada importir atau produsen BBM, BBG, dan pelumas. Dan yang kedelapan ada pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya seperti hasil kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertanian yang belum melalui proses industri manufaktur. Untuk pemungut, penyetor, dan pelapornya sendiri yaitu ada industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Seperti yang sudah dikatakan tadi, jika dia pembelian maka dia terdapat syaratnya. Nah, untuk syarat dari hasil kehutanan, perkebunan, dan lain-lain yang tadi itu adalah jumlahnya minimal 20 juta ke atas maka dia akan terkena PPh pasal 22. Nah, sedangkan dia kurang dari 20 juta, dia tidak akan terkena PPh pasal 22. 9 yaitu pembelian komoditas batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan usaha atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Untuk pemungut, penyetor, dan pelapornya sendiri yaitu industri, badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, dan lain-lain dari badan usaha atau orang pribadi pemegang IUP atau izin usaha pertambangan. Contohnya, jika ada badan usaha yang ingin membeli batu bara dan lain-lain sebagainya, dia bisa ke orang pribadi atau ke badan usaha tetapi yang sudah memiliki izin usaha pertambangan atau IUP. 10. Penjualan emas batangan di dalam negeri. Nah, untuk pemungut, penyetor, dan pelapornya sendiri yaitu badan usaha yang memproduksi emas batangan termasuk melalui pihak ketiga. Jika sebuah badan usaha memperjualbelikan emas batangan kepada Bank Indonesia, maka dia tidak akan terkena PPh pasal 22. Nah, untuk yang terakhir yaitu penjualan barang tergolong sangat mewah. Contohnya seperti pesawat terbang, kapal pesiar,
rumah dengan pembelian lebih dari 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Dan untuk pemungut, penyetor, dan pelapornya sendiri yaitu wajib pajak, badan yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah. Itu dia tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pengertian dan karakteristik PPh pasal 22 dan juga objek pemungut, penyetor, dan pelapor PPh pasal 22. Sekian, terima kasih. Nah, gimana nih teman-teman? Pemaparan materi sebelumnya tentunya bisa dipahami dan dimengerti, bukan? Nah, untuk selanjutnya kita akan menambah wawasan kembali dengan masuk ke materi tentang besarnya pungutan PPh pasal 22. Besarnya pungutan PPh pasal 22 ini terdiri dari 3 tabel. Yang pertama, objek pemungutan, yang kedua tarif, dan yang ketiga dasar pengenaan. Objek pemungutan yang pertama yaitu impor barang, terdiri dari barang tertentu seperti parfum dan cairan pewangi serta lain-lain. Lampiran 1, tarifnya sebesar 10%, dasar pengenaannya nilai impor. Yang kedua, barang tertentu lainnya seperti perangkat makan, dapur, dan lain-lain. Lampiran kedua, tarifnya sebesar 7,5%, dasar pengenaannya nilai impor. Yang ketiga, selain barang tertentu pada nomor 1 dan 2 dengan angka pengenalan impor, tarifnya sebesar 2,5%, dasar pengenaannya nilai impor. Selanjutnya, selain barang tertentu pada nomor 1 dan 2 dengan angka pengenalan impor khusus kedelai, gandum, tepung terigu, tarifnya sebesar 0,5%, dasar pengenaannya nilai impor. Selain barang tertentu pada nomor 1 dan 2 tanpa angka pengenalan impor, tarifnya sebesar 7,5%, dasar pengenaannya nilai impor. Barang-barang tidak dikuasai, tarifnya sebesar 7,5%, dasar pengenaannya harga jual lelang. Ekspor batu bara, mineral logam, mineral bukan logam, tarifnya sebesar 1,5%, dasar pengenaannya nilai ekspor. Pembayaran atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah, bendahara pengeluaran KPA atau pejabat SPM, tarifnya sebesar 1,5%, dasar pengenaannya nilai pembelian tidak termasuk pajak penghasilan negara. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, tarifnya sebesar 1,5%, dasar pengenaannya nilai pembelian tidak termasuk pajak penghasilan negara. Selanjutnya, penjualan bahan bakar minyak, gas, dan biomas terdiri dari yang pertama bahan bakar minyak seperti penjualan kepada SPBU Pertamina, tarifnya sebesar 0,25%, dasar pengenaannya nilai penjualan eksklut PPN. Yang kedua, bahan bakar minyak penjualannya kepada bukan SPBU Pertamina, tarifnya sebesar 0,3%, dasar pengenaannya nilai penjualan eksklut PPN. Yang ketiga, bahan bakar minyak penjualan kepada selain 1 dan 2, tarifnya sebesar 0,3%. Yang keempat, bahan bakar gas, tarifnya sebesar 0,3%. Dan yang kelima, pelumas, tarifnya sebesar 0,3%. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha industri, yang pertama semua jenis semen, tarifnya 0,25%, dan dasar pengenaannya PPN. Yang kedua, kertas, tarifnya sebesar 0,1%. Yang ketiga, baja, tarifnya sebesar 0,3%. Yang keempat, otomotif, tarifnya sebesar 0,45%. Dan yang terakhir, semua jenis obat, tarifnya sebesar 0,3%, dan dasar pengenaannya PPN, pajak penghasilan negara. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, importif umum kendaraan bermotor, tarifnya sebesar 0,45%, dan dasar pengenaannya PPN. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportif sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, tarifnya sebesar 0,25%. Dasar pengenaannya harga pembelian eksklut PPN, pajak penghasilan negara. Selanjutnya, pembelian batu bara, mineral logam, mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha, tarifnya sebesar 1,5%, dasar pengenaannya harga pembelian eksklut PPN. Penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan, tarifnya sebesar 0,45%, dasar pengenaannya
harga jual emas batangan. Penjualan barang sangat mewah terdiri dari pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Yang kedua, kapal pesiar dan sejenisnya. Yang ketiga, rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 5 miliar dan luas bangunan lebih dari 400 meter kuadrat. Apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunannya lebih dari 150 meter kuadrat. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 dengan harga jual lebih dari 300.000 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Tarifnya sebesar 5%. Harga barang tidak termasuk PPN dan PPNBM. Materi yang kedua yaitu tentang pengecualian pungutan PPh pasal 22. Pengecualian pungutan terdiri dari dua mekanisme. Mekanisme yang pertama yaitu dengan surat keterangan bebas pajak. Yang kedua, pengecualian pungutan mekanisme dengan surat keterangan tidak bebas pajak. Yang pertama yaitu pengecualian pungutan mekanisme dengan surat keterangan bebas pajak, yaitu yang pertama ada impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua ada impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas dengan tujuan ekspor. Yang kedua yaitu pengecualian pungutan mekanisme tanpa surat keterangan bebas pajak. Yang pertama yaitu impor 20 jenis barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau PPN, termasuk yang dikenai tarif bea masuk sebesar 0% dan tidak dipungut pajak penghasilan negara. Yang kedua, impor sementara. Yang ketiga, impor kembali sesuai persyaratan yang ditentukan oleh DJBC. Yang keempat, pembayaran atas pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos, pemakaian air dan listrik, serta pembayaran atau pembelian barang seperti oleh bendahara pemerintah paling banyak 2 juta dan oleh BUMN tentang tertentu paling banyak 10 juta. Yang kelima, pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama dan kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama, trending ARMS kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama. Yang keenam, pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusaha panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama, pengusahaan sumber daya dan panas bumi. Pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dan ekspor oleh badan usaha industri dan eksportif yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang jumlahnya paling banyak sebanyak 20 juta rupiah tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembelian yang dipecah-pecah. Yang kedelapan, pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang dan waktu bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha milik negara. Yang kesembilan, pembelian barang atas penggunaan dana BOS. Yang 10, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importif umum kendaraan bermotor yang telah dikenai pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah.
Dan materi yang terakhir yaitu tentang saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22. Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran kecuali ditetapkan yang berlainan oleh Menkeu. Pengecualian tersebut antara lain yang pertama, kegiatan impor. Saat pembayaran bea masuk, kecuali jika pembayaran bea masuk atau ditunda, dibebaskan. Pemungutan dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan impor barang atau PIB. Kegiatan pembelian barang saat pembayaran hasil produksi pada saat penjualan hasil produksi atau pengolahan barang pada saat penerbitan delivery order. Penyetoran hasil pungutan dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos. Nah, untuk penjelasan subtopik yang terakhir yaitu subtopik ke-6, ke-7, dan ke-8 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Natasha Arahmah. Materi yang ke-6 yaitu kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22, yang mana kegiatan-kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 22 ini yang pertama yaitu impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, yang mana di sini meliputi barang perwakilan negara asing. Yang kedua barang untuk keperluan badan internasional. Yang ketiga barang kiriman, hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah umum. Yang keempat barang untuk kepentingan museum, kebun binatang dan tempat-tempat terbuka untuk umum. Selanjutnya barang untuk keperluan penelitian. Yang selanjutnya barang untuk keperluan khusus, peti atau kemasan yang berisi jenazah, barang pindahan, barang pribadi penumpang, awak asrama, pengangkutan dan pelintas barak, dan barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian barang persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer. Selanjutnya barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional. Yang berikutnya yaitu buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, dan kitab suci. Berikutnya seperti kapal laut, kapal angkatan, kapal angkutan danau, dan semacamnya. Selanjutnya yaitu pesawat udara dan suku cabang serta alat keselamatan penerbangan. Berikutnya yaitu kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana yang diimpor menggunakan PT Kereta Api Indonesia. Yang selanjutnya itu peralatan dari suku cadangnya yang digunakan untuk Kementerian Pertahanan atau TNI. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22 yaitu impor sementara. Jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk pengembalian kembali. Yang keempat yaitu impor kembali yang meliputi barang-barang yang telah diekspor, impor kembali dengan kualitas yang sama, atau barang-barang yang telah dikirim untuk keperluan perbaikan. Yang kelima yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pungutan pajak berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pungutan pajak yang berjumlah paling sedikit 2 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pungutan pajak yang jumlahnya paling sedikit 10 juta, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Dan yang ketiga yaitu pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan lainnya. Yang keempat yaitu pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, atau produk dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Selanjutnya yaitu pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik dari pengusaha panas bumi.
Berikut yaitu pembelian bahan-bahan untuk keperluan berupa hasil kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses manufaktur untuk keperluan industri. Yang terakhir yaitu pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Materi yang ketujuh, tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22. Yang pertama yaitu pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang, yang mana penyetoran ini disetor oleh importer yang bersangkutan atau Dirjen Bea dan Cukai melalui pos persepsi, bank devisa persepsi atau bank resepsi menggunakan SSP, surat setoran perbeaan cukai dan pajak, yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Yang kedua yaitu pemungutan PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam, yang mana PPh ini disetor oleh eksporter yang bersangkutan melalui pos persepsi, bank devisa persepsi atau bank persepsi menggunakan SSP, surat setoran perbeaan cukai pajak, yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Dan yang ketiga yaitu pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak atau bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, pajak penerbit surat perintah membayar atas delegasi KPA, yang mana wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan surat setoran pajak. Pemungutan pajak wajib ini menerbitkan bukti pemungutan pajak rangkap 3, yang mana lembar pertama untuk pajak, lembar kedua untuk wajib pajak, yang lembar kedua untuk KPP sebagai lampiran SPT, dan lembar yang terakhir sebagai arsip pemungut yang bersangkutan. Yang keempat yaitu PPh pasal 22 oleh yang pertama badan usaha tertentu meliputi BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung. Yang kedua badan usaha industri tertentu, yang mana di sini meliputi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Dan yang ketiga yaitu ATPM, APM, dan importer kendaraan bermotor. Dan yang keempat yaitu produsen dan importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Dan yang kelima yaitu badan usaha industri atau eksportir yang membeli bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan yang selanjutnya yaitu badan usaha yang melakukan pembelian tambang, batu bara, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu badan usaha yang menjual emas batangan di dalam negeri. Dan materi yang terakhir yaitu menghitung PPh pasal 22, yang mana PPh pasal 22 ini dihitung dengan mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 22 ini meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu, dan harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu. Yang mana di sini rumusnya yaitu PPh pasal 22 sama dengan tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak. Nah, bagaimana nih teman-teman penjelasan materi dari kelompok 6 mengenai materi tentang PPh pasal 22? Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.